Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'adada ma fi 'ilmillah salatan da'imatan bi dawami mulkillahi rabbil alamin wa ba'du. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah summa alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman wal Islam yang telah dianugerahkan kepada kita dan dijadikannya keluarga kita, saudara-saudara kita yang seiman sampai dengan hari ini, sampai saat ini masih tetap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala salah dan dosa kita Allah senantiasa memaafkan dan mengampuni kita semua. Saudara-saudara sekalian, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Sekarang ini satu-satunya harapan kita sebagai umat Islam untuk menerima ajaran Rasulullah SAW adalah para ulama-ulama kita yang terhimpun dalam Majelis Ulama Indonesia, bagi kita yang berada di Indonesia. Karena itulah maka sangatlah kita berharap kepada para ulama kita ini supaya istiqamah terus memimpin kita, istiqamah membantu umat agar dia terpelihara akidah syariahnya. Mudah-mudahan beliau-beliau orang tua kita ini di majelis ulama ini dapat menyadari betapa besar tugas tanggung jawab dia sesungguhnya untuk memelihara akidah syariah umat kita. Karena itulah maka harus tetap kompak. Ulama-ulama kita ini harus tetap kompak. Harus tetap pada jalurnya untuk bagaimana memelihara umat ini. Nah sekarang ini mohon maaf ini para alim ulama, ya guru-guru kami, para orang tua-tua kami ini, terus terang saja kami di daerah yang jauh dari jangkauan dakwah. Kadang-kadang kami resah melihat keadaan bapak-bapak sebagai pemimpin kami ini. Ini sebetulnya umat ini mau dibawa kemana oleh para ulamanya? Sadarkah bapak-bapak ini bahwa kami ini sangat membutuhkan kearifan, kebijaksanaan Bapak dalam menyelesaikan persoalan-persoalan. Sehingga dakwah ini benar-benar menarik untuk semua orang. Sekarang ini, kalau Bapak-Bapak ini terpecah, kok rasanya sungguh-sungguh menyedihkan buat kami. Kami berharap majelis ulama ini menjadi imam buat kami, bukan menjadi imam kelompok. Bukan menjadi imam kelompok. Sebab kami menyaksikan sekarang ini bahwa imam kita, ulama-ulama kita yang ada di majelis ulama ini sudah berfirqah-firqah ulamanya. Jadi ini benar-benar ini buat kami ini, ya kan orang mengatakan kan Quran yang berkata tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kita mengira dari jauh, kita berharap bapak-bapak ini sungguh-sungguh bisa menyatu. Tapi kok bisanya terpecah-pecah seperti ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bapak-bapak sekalian ini. Mungkin Bapak tidak menyadari bahwa Bapak sekarang di majelis ulama itu terkoyak-koyak oleh keadaan sekarang. Itu tolong itu diperbaiki.
mohon maaf ini ya, bolehlah kami yang di kampung ini bicara, menyampaikan itu kepada kita semua, karena kan tugas tanggung jawab kita ini tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Bisa saja mungkin orang-orang tua kita di majelis ulama ini mungkin sedang ya terlalu repot dengan persoalan-persoalan lain yang membuat akhirnya mereka bisa dipecah-pecah oleh orang-orang yang tidak semestinya berkompeten untuk bisa memecahnya. Kami melihat seperti itu. Ya mohon maaf ini. Karena harapan kita tumpuan umat itu kepada bapak-bapak. Ini soal agama. Jangan sampai nanti kondisi lain itu mengalahkan populernya ulama. Apa yang saya sebutkan di sini mohon maaf aja. Kondisi politik mengalahkan populernya nanti para ulama. Kalau sudah orang-orang politik jauh lebih berharga di mata umat dibanding para ulamanya, bagaimana? Bagaimana jadinya semua ini? Padahal laulal ulama lakana nas kal bahaim. Tanpa ulama umat ini akan menjadi hidupnya nanti seperti binatang buas. Kita akan hidup seperti di hutan belantara, seperti binatang. Kalau tanpa ulama. Tetapi sadarkah bapak-bapak ini bahwa kondisi sekarang ini kondisi yang membuat umat ini tidak simpati lagi dengan ulamanya. Ya, mohonlah kepada para ulama-ulama kita yang ada di majelis ulama, sadarilah ini bahwa kondisi sekarang ini bapak-bapak yang kami tonton sekarang nah ulama-ulama kelompok bukan lagi menjadi panutan umat bangsa Indonesia yang mayoritas muslim ini. Ya tolonglah kami, bantulah kami untuk membuat kami bangga, membuat kami betul-betul bangga dengan kehadiran Majelis Ulama Indonesia. Lalu saya ikuti statementnya majelis dari Nahdlatul Ulama Profesor Kiai Haji Said Agil Siraj. Masya Allah, beliau sudah mengatakan NU ini bukan bawahan dari Majelis Ulama. Ya kalau kami dari jauh ini memandang kalimat ini kalimat berat ini. Beliau ini sudah tidak simpati dengan kondisi Majelis Ulama. Nah kalau NU yang mayoritas umat ini sudah berkata seperti itu, lalu siapa yang ada di Majelis Ulama sekarang? Nah, jadi inilah yang kita ingin. Tidak inginkan kita terus terang saja. Tidak kita inginkan hal ini terjadi. Kalau sudah seperti itu nanti imam-imam Muhammadiyah terus ngomong apa lagi? Kalau NU sudah statementnya seperti itu, lalu nanti Muhammadiyah mau ngomong apa lagi kepada majelis ulama? Kalau Muhammadiyah juga akan mengatakan bahwa majelis ulama ini tidak bisa lagi untuk menjadi pengayom bagi kami, tempat kami bertanya tentang agama ini, tentang masa depan umat ini. Untuk apa kami bergabung ke majelis ulama? Toh juga Muhammadiyah bukan bawahan daripada majelis ulama. Belum lagi yang lain-lain, Al-Wasliyah ya, dan organisasi-organisasi besar yang lain. Kalau semuanya nanti tidak lagi simpati dengan majelis ulama, semua mereka lari dengan majelis ulama, tidak ada wadah yang kuat setelah ini, maka kita berfirqah-firqahnya bapak-bapak yang ada di majelis ulama ini membuat umat ini juga menjadi kebingungan. Akhirnya nanti fatwa majelis ulama tidak didengar orang, tapi yang didengar adalah fatwa kelompok-kelompok. Apa jadinya umat ini nanti? Justru kehadiran majelis ulama ini yang jadi kebanggaan umat. Kami mohon betul-betul ini untuk menjaga itu. Saya yakin ya tidak wajar sesungguhnya kami ini yang mengingatkan bapak-bapak ini, tapi barangkali saja apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Saya dengar ini
sinfani minan nas idza saluha saluhan nas wa idza fasada fasada nas, al ulama wal umara. Ada dua kelompok manusia. Kalau dia baik maka baiklah umat ini. Kalau dia rusak rusaklah umat. Ulama dan umara. Salah satu ini juga baik, salah satunya rusak. Susah juga kita untuk bisa mengembangkan umat ini dengan baik. Alangkah baginya, ya, betapa indahnya kalau ulama-ulama kita ini bisa menyatu, membangun umat ini dengan pemerintah secara bersama-sama. Saya yakin yang saya ucapkan, yang saya sampaikan ini tidak populer. Tidak populer ya, karena mungkin yang ngomongin ini orang kampung, tidak bukan orang-orang kota yang sudah hebat-hebat ya. Ya, yang memberikan, yang mengingatkan bapak-bapak ini adalah kita yang berada di kampung. Saya khawatir ini juga tidak mau didengar, tapi ya kewajiban saya untuk menyampaikan tawassul bil haq, tawassul bis sabr. Sadarlah bahwa itu tidak boleh salah satunya rusak. Ulamanya saja baik, pemerintahnya juga tidak baik kepada umat ini. Rusak kita. Pemerintahnya baik, kemudian ulamanya juga saling gebuk di antara satu dengan yang lain. Tidak baik, tidak menjadi tontonan yang baik. Ya, beberapa tahun, 10 tahun kita menyaksikan ulama kita sudah mulai satu jalur di majelis ulama, ya, yang organisasi besar saja sebagai contoh Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama itu menyatu di dalam majelis ulama. Berpuluh-puluh tahun kami mendapatkan kedamaian itu, merasakan tidak lagi di situ ada ulama NU atau Muhammadiyah, tetapi umat melihat bahwa di situ ada majelis ulama. Tidak jarang ulama yang berasal dari Muhammadiyah diundang oleh jamaah Nahdlatul Ulama, dan tidak jarang juga ulama Nahdlatul Ulama berceramah diundang ke tengah-tengah umat yang ada di Muhammadiyah atau yang sebaliknya. Itu pandangan itu sekarang Bapak berubah. Pemandangan yang begitu. Inilah yang kami khawatirkan, bahwa ini adalah permainan politik yang sesungguhnya tidak boleh langsung diambil oleh majelis ulama. Nah, jadi terlalu masuk kita pada ranah politik. Susah semuanya. Mohonlah kembali kepada koridor majelis ulama. Bahwa posisi Bapak adalah mengayomi kita sebagai umat bangsa Indonesia yang beragama Islam, khususnya ini tempat kita bertanya semua, tanpa kita melihat Bapak ini dari kelompok mana, tetapi kita melihat bapak-bapak, orang tua-tua kami ini adalah menjadi sosok yang terpandang, sosok yang memang pantas untuk tempat kami bertanya, karena kami yakin bahwa Bapak lah itu yang disebut oleh junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW itu, ya, yang bisa menyampaikan dakwah kepada kami, yang ada tempat kami bertanya itu Bapaklah, para ulama itu. Sadarilah para tuan guru, para kiai-kiai kita semuanya, syekh masyaikh kita, para habaib kita. Mari kami berharap supaya Bapak itu kembali untuk memimpin kita, memimpin umat Islam di Indonesia ini bersama-sama. Insya Allah lah. Pada Bapak semuanya, ya, tanpa kita melihat Bapak berasal dari mana, tapi Bapak sebagai pemimpin umat majelis ulama Indonesia secara keseluruhan. Hentikanlah silang sengketa ini, karena ini kami melihat ini semakin melebar, makin jauh kita ini sekarang ini. Kalau menurut saya ini sekali aja kalau ada yang mau menimpuk kita, ya, istilah membelah kita sekarang, pecah belah langsung ini pemimpin kita. Pecah belah ulama ini, dan umat tidak punya harapan kepada siapa lagi dia harus bertanya. Akhirnya nanti muncullah ini imamnya ini imam politik. Orang lebih mendengar pemimpin-pemimpin politik dibanding dengan ulama. Bagaimana bahayanya nanti? Kalau seandainya memang orang-orang ahli politik ini juga orang yang mengerti agama, tentunya akan sangat tidak mengkhawatirkan bagi kita semua. Tapi kalau orang-orang yang tidak mengerti agama, kemana umat ini akan dituntun? Dan kalau dia sudah jauh dari tuntunan itu, bagaimana susahnya majelis ulama untuk bisa menarik kembali umat ini ke rel yang sebenarnya. Karena itulah maka kami berharap betul kepada bapak-bapak sebagai majelis ulama Indonesia,
tumpuan harapan kami, dengarkanlah suara hati kami yang ada di tempat yang jauh. Karena kami ini berada jauh, betul-betul jauh dari jangkauan dakwah. Mohonlah kiranya dapat perhatian sehingga kami kembali menjadi bangga dengan kehadiran Majelis Ulama Indonesia yang kita cintai. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ya sesungguhnya tidak pantasnya kami akan memberikan masukan, ini sekedar masukan saja. Kalau ini sesuatu yang memang sering Bapak ucapkan, mudah-mudahan peringatan juga itu ya. Tapi kalau ini adalah sesuatu yang tidak pernah terbayang pada saat sekarang ini, mudah-mudahan membuat kita kembali kepada jalan yang lurus, kembali kepada fungsi yang sebenarnya dari Majelis Ulama Indonesia yang kita cintai. Terima kasih dan Allahu Akbar.